Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah statistik pertemuan 5, yaitu tentang uji hipotesis dan uji beda. Sekarang kita akan bahas tentang uji hipotesis ya, uji hipotesis dan uji beda. Sebelumnya kita sudah membahas tentang regresi. Kemarin regresi itu kita menghitung cara interpretasi, kemudian cara menghitung nilai konstanta dan juga nilai dari koefisiennya begitu ya. Nah, ini adalah definisi dari hipotesis itu sendiri. Jadi hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Ya kan? Jadi hipotesis mas biasanya adalah suatu asumsi atau dugaan. Nah, dalam penelitian hipotesis itu ada dua. Jadi ada hipotesis penelitian ya. Ada satu lagi adalah hipotesis statistik. Teman-teman ya. Jadi adalah dugaan atau asumsi. Jadi kita menduga bahwa apa gitu kan sebelum kita lakukan pengecekan atau kita lakukan pengujian. Nah, ini makanya namanya adalah uji hipotesis. Dari dugaan itu kita akan lakukan pengecekan atau pengujian apakah benar dugaan kita itu atau tidak. Gitu ya, itu sedikit tentang hipotesis. Jika asumsi atau dugaan itu diuruskan mengenai populasi, umumnya mengenai nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesis itu disebut hipotesis statistik kecuali dinyatakan lain ya. Oke, itu adalah statistik hipotesis. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Nah, ini apa katanya? Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar ya. Jadi gini, penelitian kalian itu biasanya hipotesisnya gini, kalian menduga sesuatu kemudian oh iya benar. Misalkan oh saya menduga kalau misalkan sebentar lagi akan turun hujan. Ya oh ternyata iya benar hujan atau tidak hujan. Ya bukan berarti penelitian kalian atau dugaan kalian itu salah, enggak, tapi kan apakah benar atau tidak benar. Ya, bukan berarti oh salah tuh kamu dasarnya dari mana bla bla bla. Nah, enggak. Sebenarnya namanya juga hipotesis atau asumsi, berarti kita harus mengujinya terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis dinamakan pengujian hipotesis. Ini ada dua macam kekeliruan ya. Kekeliruan tipe 1 adalah menolak hipotesis yang harusnya diterima. Itu kekeliruan tipe 1. Kemudian kekeliruan tipe 2 adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Nah, ini ada sebuah tabel begitu. Ini adalah tabel antara hubungan antara hipotesis, kesimpulan dan tipe kekeliruan. Ini adalah kesimpulan ya kan di sini. Menerima hipotesis atau kita menolak hipotesis, itu kesimpulannya hanya dua. Kemudian keadaan yang sebenarnya ternyata hipotesisnya benar, di sini hipotesisnya salah. Jika kita menerima hipotesis yang benar, ya benar, ya kan, menerima hipotesis yang benar. Tetapi jika kita menerima hipotesis yang salah, itu keliru. Kelirunya adalah keliru tipe 1. Nah, ini juga keliru, menolak hipotesis yang benar. Kelirunya adalah keliru tipe 2. Nah, kalau menolak hipotesis yang salah, itu juga benar. Ya, itu adalah tipe kekeliruan. Nah, apa katanya ketika merencanakan suatu penelitian dalam rangka pengujian hipotesis, jelas kiranya bahwa kedua tipe kekeliruan ini harus dibuat kecil mungkin. Ya, kita harus buat sekecil mungkin. Biasanya nanti ada namanya tuh alfa, beta, itu adalah tipe kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi dan bisa kita toleransi. Ya, ada kemungkinan keliru, tidak mungkin. Ada kemungkinan keliru, tapi berapa persen sih kemungkinan keliru yang bisa kita toleransi? Nah, biasanya kalau dalam bidang ilmu kita itu biasanya sekitar 10%, 5% sampai 10%. 10% itu udah paling mentok banget kita menerima atau mentoleransi kesalahannya, umumnya itu adalah 5%. Begitu. Nah, ini apa? Dalam penggunaan alfa disebut juga taraf signifikan atau taraf arti. Taraf nyata, ya kan? Besar kecilnya alfa dan beta,
yang dapat diterima dalam pengambilan kesimpulan bergantung pada akibat-akibat atas perbuatan keliru tersebut. Ini hanya definisi-definisi dari keliru. Nah, sekarang kita masuk ke sini, langkah-langkah pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Intinya itu. Jadi kita itu ada hipotesis 0 biasanya atau H0, ada juga H1 ya. Nah, hipotesis alternatif atau H1 dalam menentukan daerah krisis adalah sebagai berikut katanya. Jika tandingan H1 mempunyai perumusan tidak sama, maka dalam distribusi statistik yang menggunakan normal untuk angka Z, kemudiannya untuk P dan seterusnya. Jadi biasanya pengujian itu antara tabel Z atau tabel P atau tabel F. Itu pengujian untuk hipotesis biasanya ya. Dua daerah krisis masing-masing pada ujung distribusi luas daerah dan daerah penolakan pada setiap ujung setengah alfa. Nah, ini hipotesis itu ada dua ya teman-teman. Ada hipotesis satu pihak atau satu arah, ada juga hipotesis dua arah. Nah, ini adalah contoh hipotesis dua arah. Ya. Tuh. Ya kan, ini dua arah. Yang ini adalah dua arah atau dua pihak ya. Ini adalah satu pihak. Begitu. Nah, misalkan ini, teman-teman itu akan menghitung atau alfanya ya kan, alfanya di sini nih, alfanya itu adalah 0,05 atau ya kan 5% begitu ya, 5%. Maka luas dari daerah yang diarsir ini nih, luas dari daerah yang diarsir ini itu sebesar setengah dari alfa ya. Setengah dari alfa itu berapa? Berarti setengah ya kan dari 0,05, yaitu adalah 0,02 ya kan, 0,025 ya. Nah, jadi di sini adalah luasnya 0,025, di sini luasnya itu 0,025. Daerah apa Bu alfanya? Ya tergantung ini D1 dan D2 itu apa. D1 dan D2 itu bisa juga nilai Z, bisa juga nilai P. Ya, bisa juga nilai Z, bisa juga nilai P itu untuk yang daerah penerimaan. Nah, ini adalah daerah penerimaan H0, di mana H0 itu menunjukkan bahwa tidak ada korelasi misalkan. Tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh dan lain-lain, itu adalah H0 ya. Sedangkan H1 berarti penolakan H0 di sini nih. H1 itu kebalikan dari H0 ya kan. H1 itu kebalikan dari H0 begitu. H1 itu kebalikan dari H0, di mana kalau H0 tidak ada atau misalkan X sama dengan 0 berarti tidak ada X-nya ya kan. Kalau H1 berarti X tidak sama dengan 0, berarti ada nilainya. Ya kan, ada nilainya selain 0 begitu. Oke, nah itu adalah bentukan hipotesis ya. Hipotesis itu jadi H1 dan H0 itu selalu bertolak belakang. Jadi kalau H0 itu biasanya tidak ada pengaruh, tidak ada nilai, adalah 0 ya kan, maka misalkan X adalah 0. Nah, kalau H1 itu X tidak sama dengan 0 berarti ya. Nah, ketika teman-teman nilainya misalkan ini adalah 20 ya kan, misal ini juga pasti ini minus 20 karena kan ini kalau dibagi 2 ke sebelah sini adalah negatif, sebelah sini adalah positif. Ya, ini minus 20, ini adalah 20 misalkan. Kemudian nilainya ada di tengah-tengah. Ada di 15 misalkan. Ya kan, nilainya ada di 15, berarti kesimpulannya adalah kita menerima H0 atau kita menganggap bahwa X itu adalah 0. Ya, ini adalah sebuah gambar
yang menunjukkan atau untuk menghitung, bukan untuk menghitung sih, ini untuk menentukan aja. Jadi misalkan nanti teman-teman di sini dihitung ada nilai Z atau nilai T atau nilai F, yang satu negatif, yang satu positif karena dua pihak. Ya, kalau dua pihak mah pasti ada yang salah satu yang negatif. Itu dua pihak. Ya, kalau misalkan satu pihaknya mau yang mana? Pihak positif atau pihak negatif? Begitu ya, nanti harus ditentukan. Nah, begitu. Ini mah hanya menentukan aja bahwa di sini itu adalah sebesar 0,025 besarannya, besaran alfanya. Di sini besaran alfanya juga 0,025. Di sini angka yang negatif, di sini yang negatif. Kemudian nilainya berapa? Bu, kalau misalkan nilainya 25 gimana? Ya, berarti ada di sini. 25. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita menerima H1, menolak H0. Ya, kalau 15 hasilnya, kita menerima H0, kita menolak H1. Nah, kalau hasilnya 25, berarti di daerah yang diarsir ini, yang 0,025 ini, berarti kita menolak H0 dan kita menerima H1. Begitu. Ya, nah ini apa katanya, gambar di atas memperlihatkan sketsa distribusi yang digunakan disertai daerah-daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Kedua daerah ini dibatasi oleh D1 dan D2, harganya didapat dari daftar distribusi yang bersangkutan dengan menggunakan peluang yang didapat dari peluang yang ditentukan oleh alfa gitu ya. Ini daftar distribusinya ada di daftar distribusi Z, ada T, ada F kata saya tadi ya. Nah, kriteria yang dia dapat adalah menerima hipotesis H0, ya, harga statistiknya dihitung berdasarkan data penelitian jatuh antara D1 dan D2. Dalam hal lain, H0 ditolak. Jadi misalkan kalau misalkan harganya ada di antara minus 20 dan 20, berarti dia menerima H0. Tapi kalau di antara di yang lain, ya kan, di angka yang lain di luaran itu berarti dia menerima H1 dan menolak H0. Begitu ya, ini mas sedikit sketsa. Itu untuk yang satu pihak. Sekarang, dua pihak. Yang ini adalah yang satu pihak. Bedanya apa? Di sini mah alfa aja tuh, bukan setengah alfa. Bu, kenapa adanya di kanan kalau misalkan mau pihak kanan? Ya, atau positif begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman maunya pihak negatif, ya berarti adanya di sini dong. Nih, adanya di sini. Begitu. Ya, ini adalah pihak negatif. Nah, cara menentukan pihak positif dan negatif itu seperti apa sih, Bu? Tergantung judulnya. Ya, teman-teman judulnya mau apa? Kalau misalkan kayak kemarin judulnya adalah beban, stres, itu kan negatif-negatif tuh. Intensi turnover, itu kan berarti negatif. Berarti adanya di pihak yang negatif. Penerimaan H0-nya, penerimaan H1-nya. Atau kalau misalkan bicara kepuasan, motivasi, kepemimpinan, dan lain-lain, berarti yang positif. Itu adanya di kanan, begitu. Ya, tergantung apa ya, tergantung judul, teori hubungannya itu teorinya positif atau negatif begitu ya, sama seperti tadi. Jadi bentukannya di sini kalau tadi mah minus 20, ya udah di sini mah 20 aja gitu. Bu, kalau misalkan di 20 ini kemudian angkanya minus 21 gimana ya? Nggak bisa, tidak termasuk karena hipotesisnya adalah satu pihak yang positif saja. Jadi kalau misalkan ada angka yang negatif, ya berarti kita tidak bisa menerima H1 atau tidak bisa menolak H0, nggak bisa. Karena daerah penerimaan H0-nya sampai sana tuh. Ya, penerimaan H0-nya sampai sana. Tuh, sampai sana negatif juga. Kalau ke sini berarti dia penolakan yang H0. Gitu. Ya. Oke, kita next. Nah, ini sama ya, maksudnya ini adalah luas untuk yang uji satu pihak kiri. Berarti yang negatif kalau yang ini. Nah, atas dasar pengujian yang dilakukan, akhirnya kesimpulan dapat dirumuskan. Nah, sekarang kita coba ya. Nih,
menguji rata-rata mu atau uji dua pihaknya. Nah, misalkan gini, kita mempunyai sebuah populasi distribusi normal dengan rata-ratanya itu sebesar mu, ya, dengan simpangan bakunya yaitu sebesar sigma. Akan dilakukan mengenai parameter rata-rata dari mu-nya. Untuk ini, seperti biasa diambil sebuah sampel acak berukuran N, ya kan? Dari minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang populasi dan sampel. Kemudian hitung statistiknya X bar dan F kita bedakan dalam hal berikut. Berarti H0-nya itu adalah nilai mu sama dengan 0 atau mu 0. Ya, tidak ada rata-rata maksudnya. H1-nya berarti kebalikannya. Ya kan, tidak sama dengan. Nah, dengan sebuah harga yang diketahui menggunakan statistik yang ini Z, berarti kita menggunakan distribusi yang Z. Z itu adalah X bar dikurangi mu 0-nya dibagi sigma dibagi akar dari M. Statistik Z ini berdistribusi normal, ya, sehingga menentukan kriteria pengujian dengan daftar distribusi normal baku. H0 kita terima jika negatif. Nah, berarti ini ada dua pihak karena di sini ada yang negatif Z, kemudian di sini ada yang positif Z. Berarti ini adalah dua pihak, ya. Nah, ini contohnya nih. Konsultan marketing katanya mengklaim bahwa iklan yang dipasang mampu menjual 800 unit per hari. Ya, akhir-akhir ini timbul dugaan selera konsumen telah berubah, katanya nih. Konsultan marketing itu mengklaim bahwa iklan yang dipasang mampu menjualnya 800 unit per hari, katanya. Nah, akhir-akhir ini timbul dugaan selera konsumen telah berubah, katanya. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 hari. Ternyata rata-rata penjualannya itu adalah 792 unit per hari. Ya, dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku rata-rata penjualan itu adalah 60 unit per hari. Nah, katanya selidikilah dengan taraf nyata 0,05, apakah rata-rata penjualan memang 800 unit per hari, atau selera konsumen tidak berubah, atau iya memang benar berubah, gitu ya. Nah, dengan misalkan rata-rata penjualan itu 792 unit per hari. Nah, berdistribusi normal, maka kita akan menguji H0, yaitu mu sama dengan 800 unit per hari. Ya, mu-nya itu 800 unit per hari. Jadi yang 792 kita anggap kebetulan aja, itu mah kebetulan aja. Kita menganggap bahwa betul cuma 800 unit per hari. H0-nya, ya kan? Sedangkan H1 berarti mu-nya tidak sama dengan 800 unit per hari. Kita menduga bahwa selera konsumen telah berubah kalau yang H1. Kalau yang H0 berarti selera konsumennya tidak berubah. Nah, dari pengalaman katanya simpangan baku sigma itu 60 unit per hari. Dari penelitian rata-ratanya tadi, rata-rata setelah kita hitung itu 792 unit per hari. N-nya 50 karena tadi kita kan 50 hari. Nah, dengan distribusi mu 0-nya adalah 800. Nah, ini didapat kita hitung, kemudian nilainya adalah negatif 0,94. Ya, 0,94. Kemudian kita cari kriteria dari daftar normal alfa 0,05 itu untuk Z yang 0,475 yaitu 1,96. Jadi yang ini adalah minus 1,96, yang ini adalah positif 1,96. Ya, karena kan kita uji dua pihak. Ini adalah 1,96, ini adalah negatif 1,96, ini adalah 1,96. Kemudian, nah ini kan 0,025 ya, ini juga 0,025. Nah, diterima H0 jika Z hitung terletak antara ini dan ini, berarti diterimanya yang H0. Nah, dari penelitian sudah didapat nilai Z-nya itu kan minus 0,94. Adanya di mana minus 0? Berarti adanya di sini kan? Di sini nih, antara sini minus 0,94. Dan ini dijelaskan terletak antara daerah penerimaan H0. Jadi H0 yang diterima. Ya. Nah, ini berarti dari taraf nyata yang 0,05 ya. Kenapa 0,05? Ini untuk menentukan nilai Z-nya nih, yang menentukan yang ini nih. Ya,
untuk menentukan nilai yang 1,96 ini, negatif 1,96 dan 1,96. Dapat dari mana? Dari tabel Z. Ya, dari tabel Z. Nah, minggu kemarin kita udah belajar tentang tabel Z. Itu dapatnya 1,96. Ya, nah gimana Bu? Nanti kalau ada soal nggak apa-apa, nanti biasanya ditentukan nilai Z-nya. Nah, penelitian memperlihatkan bahwa selera konsumen tidak berubah. Artinya rata-rata itu yang benar adalah yang betul, yang 800 unit per hari, bukan yang 792 itu makan mendekati, ya kan? Jadi kita anggap bahwa oh iya benar nih kata si marketing tadi bahwa penjualan kita itu adalah 800 unit per hari, bukan yang 792. Itu mah kebetulan aja. Ternyata selera konsumen tidak berubah. Ya, kalau berubah berarti gimana? Kalau berubah berarti nilainya di sini di penolakan H0. Ya, nilainya ada di daerah penolakan H0. Itu menunjukkan bahwa selera konsumen benar berubah. Karena ternyata bukan 800 loh. 800 tuh waktu kalian kemarin kali ngitungnya. Dugaan kalian kemarin kali ketika memang konsumennya belum berubah. Ternyata sekarang selera konsumennya sudah berubah. Begitu ya, itu adalah tentang pengujian hipotesis. Nah, ini tidak ada tugas kita hari ini. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari pertemuan kita hari ini ya. Minggu depan atau pertemuan ke-6 adalah kuis. Pertemuan ke-6 adalah kuis. Saya mohon maaf kalau misalkan saya sangat-sangat telat mengumpulkan materinya. Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.